program kedaulatan pangan ini harus berpihak kepada masyarakat. Jadi PSN ini sesungguhnya bukan hanya bicara soal cetak sawah saja atau bicara soal pangan saja. Tapi kita itu program PSN itu kan ada beberapa program. Jadi program strategis nasional infrastruktur, ya, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan atau dermaga, itu adalah juga bagian dari program strategis nasional. PSN ini soal ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan ini salah satu aspek yang sangat mendukung juga, misalkan soal visi misi gubernur dan wakil gubernur soal menjadikan Papua Barat Daya sebagai lumbung pangan nasional. Dalam setiap program ini tentunya ada pro dan kontra, ya, dari masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menerima, tapi juga ada kelompok masyarakat yang menolak. Nah, disinilah perang daripada kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Catra Podcast, sebuah podcast yang ada di Sorong Raya. Ini adalah edisi perdana dalam podcast kali ini. Kita akan berbincang-bincang untuk beberapa menit ke depan dengan narasumber yang sudah ada di hadapan saya. Dengan topik yang ya cukup menarik lah, kira-kira begitu. Nah, kita akan berbicara soal kedaulatan pangan. Nah, kita akan breakdown dulu karena berbicara tentang kedaulatan pangan ini dia masuk dalam program strategi nasional Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita akan breakdown dalam konteks Papua Barat Daya. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumber saya yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik dalam pikiran saya. Apakah dalam konteks Papua Barat Daya kedaulatan itu sudah terasa di meja makan kita sendiri? Nah, oke, kita akan sapa, selamat datang Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Popera Papua Barat Daya yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang Kakak Yanto Izi. Ya. Kakak Yanto, apa kabar hari ini? Sehat-sehat kah? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum saya masuk pada isu yang ingin kita bahas bersama, mungkin saya mau mengajak kakak kita fokus ke tema kita hari ini. Itu sebagai awal yang bagus bahwa memang Popera hadir bukan sebagai sebuah elemen atau pelengkap saja ya, tapi Popera memang betul-betul punya impact terhadap bagaimana masa depan Papua Barat Daya, perkembangan demokrasinya, ekonomi politik dan lain sebagainya. Nah, konteksnya begini kakak, kalau kita membaca data awal tahun ini pemerintah mengumumkan swasembada beras nasional itu produksi tahun 2005 disebut di angka 34,7 juta ton. Artinya naik 13%. Tapi data BPS juga menunjukkan kemiskinan di Papua Barat Daya itu masih di kisaran 17-18%. Artinya 2 kali lipat rata-rata nasional. Bahkan di pedesaan sempat di angka 30%. Padahal kita punya sagu melimpah di Sorong Selatan dan potensi perikanan yang besar. Jadi pertanyaannya besarnya adalah kedaulatan pangan ini untuk siapa menurut kakak? Apa arti kedaulatan pangan yang sesungguhnya bagi masyarakat Papua Barat Daya? Ya, jadi kedaulatan pangan ini adalah konsep awal dari Bung Karno yang kita kenal dengan Trisakti. Yaitu salah satunya adalah berdikari. Rakyat Indonesia ini harus berdikari, berdaulat di atas hasil bumi sendiri. Jadi kalau kita lihat bahwa program kedaulatan pangan ini harus berpihak kepada masyarakat. Oke kakak, kalau kita membaca lagi soal roadmap pemerintah pusat hari ini, menurut kakak apakah kedaulatan pangan yang masuk dalam program strategi nasional ini hampir berlangsung secara seluruh Indonesia ya, termasuk juga Papua. Salah satunya kalau kita breakdown itu termasuk program cetak sawah. Nah,
Kira-kira kakak sendiri sebagai ketua Popera, apa sih pendapat kakak soal PSN ini yang tadi saya sebutkan? Ya, jadi Bung Syarif, kita melihat bahwa program PSN yang disebut dengan program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan upaya-upaya terobosan untuk mewujudkan kesejahteraan, tetapi juga memajukan daerah. Jadi PSN ini sesungguhnya bukan hanya bicara soal cetak sawah saja atau bicara soal pangan saja. Tapi kita itu program PSN itu kan ada beberapa program. Jadi program strategis nasional infrastruktur, ya pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan atau dermaga. Nah, itu adalah juga bagian dari program strategis nasional. Ada juga ada juga program strategis nasional di bidang mineral dan energi. Ya misalnya pembangunan listrik pedesaan. Nah, itu juga masuk dalam kelompok program strategis nasional. Oke, cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Kakak Yanto Iji tadi, bahwa PSN ini soal ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan ini salah satu aspek yang sangat mendukung juga, misalkan soal visi misi gubernur dan wakil gubernur soal menjadikan Papua Barat Daya sebagai lumbung pangan nasional. Kira-kira kalau kita breakdown lagi, Papua Barat Daya bisa menjadi produksi pangan untuk tanah Papua, kira-kira begitu. Nah, apa sih yang Kakak Yanto pikir bahwa tidak semua visi itu dia berjalan serta-merta begitu mulus, ya kan? Ada faktor variabel-variabel lain yang bisa dibilang prosesnya bisa bukan menghambat sih, tapi waktunya agak panjang, misalkan soal variabel anggaran, misalkan soal variabel keamanan dan politik dan lain-lain sebagainya. Menurut kakak bagaimana? Ya, jadi memang saat ini kita melihat bahwa dengan dampak daripada efisiensi anggaran, ini berdampak dalam pembangunan di daerah. Nah, tentunya sebagai masyarakat, tentunya kita melihat bahwa program pemerintah yang kemudian berkolaborasi dengan program pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini kan memberikan dampak yang baik. Artinya ada kolaborasi untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Nah, memang dalam setiap program ini tentunya ada pro dan kontra, ya, dari masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menerima, tapi juga ada kelompok masyarakat yang menolak. Nah, disinilah perang daripada kita semua. Jadi perang dari pemerintah, perang dari kita masyarakat, dan juga perang dari stakeholder lainnya untuk kita sama-sama membantu untuk memberikan edukasi, ya, bahwa program ini harus jalan, nah, untuk kepentingan masyarakat kita di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya para petani kita. Saya pikir pikiran dari kakak sebagai koordinator Popera atau ketua Popera ini sangat progresif dan visioner ya. Bagian untuk bagaimana mensupport kerja-kerja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kalau misalkan kita kemudian recheck ke lapangan bahwa banyak juga misalkan, atau ada sebagian kecil juga misalkan bahwa program cetak sawah ini ataupun apa namanya itu ada kemudian menemukan resistensi di lapangan. Ada misalkan penolakan karena adanya isu-isu lingkungan, bagaimana kemudian program ini piece dengan masalah-masalah lingkungan, bahwa cetak cahaya kemudian menebang hutan apa dan sebagainya, menerobos misalkan hutan adat. Ini kan satu problem sebagaimana yang dimaksud tadi. Apa sih yang bisa dibangun untuk
merelevansikan ini antara misalkan kelompok-kelompok yang resisten dengan misalkan program pemerintah supaya bisa relevan ke depan. Ya, jadi saya mengamati terkait dengan dinamika ya. Dinamika terjadinya berbagai aksi-aksi dari masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap program pemerintah. Kami memetakan ini ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu adalah kelompok pemerhati secara umum ya. Mereka yang berasal dari kelompok LSM pemerhati lingkungan yang selama ini bekerja dalam gerakan-gerakan membangun kesadaran lingkungan. Kemudian yang berikut ada kelompok yang kedua adalah kelompok idealis kepapuaan. Mereka ini juga ingin Papua ini tidak boleh diganggu gitu. Kemudian ada juga kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok dari kelompok masyarakat adat dan kelompok lembaga adat yang komunitas-komunitas wilayah adatnya masing-masing. Kemudian ada kelompok yang keempat, itu kelompok klaim marga, pemilik tanah atau pemilik wilayah langsung yang bersentuhan langsung dengan program strategis nasional. Maka dari beberapa kali gerakan-gerakan aksi yang dilakukan di Papua Barat Daya, ini lebih banyak kepada 3 kelompok ini. Kelompok idealis Papua, kelompok pemerhati lingkungan, dan kelompok lembaga adat atau masyarakat adat. Sedangkan kelompok marga, pemilik langsung yang bersentuhan dengan wilayah proyek pemerintah, ini mereka sama sekali tidak bersuara. Nah, disinilah kita melihat bahwa masyarakat pemilik tanah langsung ini, warga langsung, ini mereka merasakan bahwa proyek pemerintah dalam hal ini cetak sawah maupun proyek strategis nasional yang diarahkan ke wilayah ada tanah mereka, itu mereka merasa bahwa memberikan manfaat langsung, dampak kepada mereka, baik itu dampak secara ekonomi, dampak juga secara sosial, dampak juga secara infrastruktur. Kemudian dampak juga kepada pendidikan melalui proyek strategis nasional, proyek cetak sawah atau proyek-proyek yang lain yang dilakukan oleh pemerintah, itu memberikan dampak langsung kepada mereka. Mereka penerima manfaat dan mereka menerima. Nah, 3 kelompok ini yang kemudian mereka ingin membangun isu atau membangun opini-opini publik bahwa proyek-proyek ini tidak memberikan manfaat. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada mereka, 3 kelompok tadi. Semakin mereka bersuara, semakin mereka menyuarakan, itu berarti harus pemerintah memperhatikan secara serius. Atau pelaku-pelaku usaha itu memperhatikan secara serius kepada kelompok lain pemilik tanah. Marga-marga pemilik tanah. Nah, ini yang saya melihat bahwa di Papua Barat Daya ini kelompok-kelompok lain pemilik tanah dari proyek-proyek pemerintah, proyek strategis nasional, misalnya cetak sawah, ini mereka menerima dengan baik. Ya, mereka menerima. Hanya saja itu 3 kelompok tadi. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada mereka. Hanya saja kita juga harus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menerima. Karena mereka ingin Papua Barat Daya ini maju. Ya, mereka ingin Papua Barat Daya ini harus ada perubahan. Kita ini provinsi baru. Jadi kita harus menerima. Ya. Kita harus menerima pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membawa perubahan. Ya, begitu. Jadi secara langsung kita melihat bahwa proyek-proyek strategis nasional, khususnya cetak sawah yang saat ini sudah dikerjakan, itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi masyarakat terlibat langsung. Mereka sendiri yang diikut sertakan dalam bagian-bagian daripada menjalankan pekerjaan itu. Gitu. Oke, baik Kakak. Berarti ini sudah teraplikasi di lapangan ya soal proyek cetak sawah di Papua Barat Daya. Tapi memang
eh, berbicara tentang aspek kebijakan pemerintah itu memang selalu ada aja itu mekanisme check and balance. Jadi Ya. mekanisme check and balance dalam ruang-ruang demokrasi, dalam ruang-ruang ekonomi itu tuh sebenarnya hal yang biasa sehingga pemerintah juga tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menghambat, tapi melihat itu sebagai bagian dari motivasi. Karena dalam era sekarang, era yang semua informasi bisa didapatkan hanya dengan sebuah gadget di tangan, entah itu orang di kampung manapun itu bisa melakukan itu selama akses internet ada. Jadi artinya kontrol terhadap pemerintah itu hal yang bagus supaya memang pemerintah itu bekerja berdasarkan kehendak rakyat. Jadi saya melihat sejauh ini sejarah tentang bagaimana kemudian advokasi kebijakan publik ini tidak saja terjadi baru-baru ini, misalkan soal ada kelompok-kelompok yang memang kemudian kita melihat bahwa ada peace dengan kebijakan pemerintah. Tapi ini bagian dari bagaimana proses check and balance itu berlangsung. Nah, menurut kakak apakah yang terjadi di Papua Barat Daya ini ada perlawanan-perlawanan yang memang menurut kakak bisa menghambat itu? Ataukah memang ini hanya bagian untuk bagaimana kemudian melakukan konsolidasi secara umum bahwa pemerintah juga harus mengajak bicara mereka-mereka yang dianggap melakukan sikap kritis itu? Ya, mereka yang melakukan sikap kritis ini juga adalah bagian dari potensi. Jadi mereka ini menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang kita kedepankan dari semua ini adalah program-program pemerintah itu harus berpihak kepada rakyat. Ya, rakyat harus menjadi subjek utama, tujuan utama daripada kesejahteraan. Tetapi juga saudara-saudara kita juga yang hari ini bersuara, itu mereka memberikan semacam peringatan juga kepada pemerintah supaya melaksanakan pembangunan itu harus memperhatikan lingkungan. Nah, itu penting supaya kita bicara soal keberlanjutan dan juga lingkungan itu akan membawa manfaat yang baik bagi generasi yang akan datang gitu.